Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Industri Lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan ramalan dengan metode jaringan syarat tiruan dengan menggunakan software MATLAB. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka software MATLAB yang sudah kalian install sebelumnya. Maka akan terbuka tampilan seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat dua buah workspace baru, yaitu workspace input dan workspace target. Nah, yang harus kalian lakukan adalah membuat workspace input, yaitu dengan cara mengklik kanan, kemudian memilih new, dan kemudian kalian bisa langsung mengganti nama menjadi input. Kemudian kalian klik dua kali pada workspace input dan akan muncul variabel input. Data untuk variabel input ini akan kalian dapatkan pada tabel 8 yang pada Excel kalian, yaitu pola data transformasi permintaan aktual. Cara pengisian tabel 8 pola data transformasi permintaan aktual untuk periode 1 sampai 12 didapat dari nilai sigmoid binner pada periode 1 sampai 12 pada tabel 7 hasil transformasi data agregat, kemudian dipindahkan ke kolom pertama pada periode 1 sampai 12 di tabel 8. Sedangkan pada target kolom 1 didapat dari nilai sigmoid binner pada periode ke-13 di tabel ke-7. Kemudian untuk kolom kedua diisi dari periode 2 sampai dengan target pada kolom pertama menjadi periode 1 sampai 12 pada kolom kedua, dan target pada kolom kedua didapat dari sigmoid binner pada periode 14 di tabel 7. Pengisian kolom ketiga sama seperti sebelumnya, yaitu diisi dari periode 2 sampai target pada kolom kedua menjadi periode 1 sampai periode 12 pada kolom ketiga, dengan target didapat dari periode ke-15 pada tabel 7. Begitu seterusnya sampai tabel 8 terisi penuh. Nah, kemudian untuk mengisi variabel input, yaitu dari nilai sigmoid binner untuk input, kemudian di copy dan kita paste ke variabel input pada MATLAB. Nah, ini harap diperhatikan untuk penggunaan desimal, yaitu menggunakan 16 angka di belakang koma. Maka untuk menampilkan angka asli, yaitu dengan klik view, kemudian untuk number display format, pilih long fixed decimal. Nah, yaitu angka asli dari nilai sigmoid binnernya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu membuat workspace baru, yaitu target, dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, kemudian pilih new, kemudian bisa langsung mengubah nama menjadi target. Nah, kemudian diklik dua kali. Untuk data target didapatkan dari baris target pada tabel 8, kemudian kita copy dan di paste ke variabel target. Dan jangan lupa untuk memunculkan angka asli desimal seperti cara sebelumnya. Setelah data input dan data target telah dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu kalian beralih ke command window untuk membuka perintah NN tool dengan cara mengetik NN tool pada kolom command window yang terletak di bawah variabel. Kemudian menekan enter sehingga akan muncul kotak dialog neural network atau data manager. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian melakukan import data input dan target dengan menekan import. Kemudian untuk source-nya input from MATLAB workspace,
Kemudian pada variabel pilih input dan import sebagai input data. Kemudian muncul tulisan variabel input has been imported dan klik OK. Kemudian memilih variabel target dan masukkan sebagai target data, kemudian klik import sehingga muncul variabel target has been imported, kemudian klik OK dan close. Kemudian data input dan target telah masuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian membuat network dengan menekan new hingga muncul kotak dialog create network or data. Yang harus kalian isi di sini adalah nama yang berupa huruf dan angka. Saya beri contoh N11 yang artinya network 11. Kemudian pada network type kalian pilih feed forward back propagation, kemudian input datanya pilih input dan target datanya pilih target, kemudian training functionnya memilih train LM, kemudian learn GDM sebagai adaptive training function, kemudian memilih MSE sebagai performance function, kemudian number of layernya 2, dan number of neuron kita sesuaikan dengan nama yang sudah kita tulis sebelumnya yaitu 11, dengan transfer functionnya yaitu tansig. Kemudian klik create dan muncul tulisan network yang telah ditambahkan. Kemudian klik 2 kali pada network yang baru dibuat hingga muncul kotak dialog network. Kemudian memilih train. Pada training data memilih input sebagai input dan target sebagai target. Kemudian menekan train network sehingga muncul kotak dialog neural network training. Kemudian yang harus kalian lakukan yaitu mengubah plot interval menjadi 100 epoch atau 100 iterasi dengan cara menggeser ke kanan. Kemudian kalian pilih regression dan tunggu hingga muncul grafik dengan 4 garis yang memiliki warna yang berbeda-beda dan dengan nilai R yang berbeda-beda. Di sini terdapat 4 grafik dengan garis berwarna biru, hijau, merah, dan abu-abu. Nilai R yaitu merupakan nilai korelasi, di mana nilai R akan lebih baik jika bernilai di atas 0,95. Jika nilai R belum mencapai nilai di atas 0,95, maka yang harus kalian lakukan yaitu menekan train network kembali sampai hasilnya di atas 0,95 dan garis fit atau garis warna mendekati garis putus-putus. Berikut contohnya. Garis pada grafik test masih memiliki nilai minus dan nilai R masih di bawah 0,95, maka akan kita lakukan train kembali dengan menekan train network. Kemudian bisa kita lihat masih ada nilai R yang belum memenuhi syarat. Kemudian kita train lagi sampai hasilnya baik sambil melihat grafik dan nilainya. Ini merupakan contoh nilai yang hasilnya sudah baik karena memiliki nilai R di atas 0,95 dengan nilai R grafik training sebesar 0,99995, kemudian nilai R pada validation sebesar sama dengan 1, kemudian nilai R pada grafik test sama dengan 1, dan nilai keseluruhan memiliki nilai R yaitu 0,99108, di mana garis fit juga mendekati garis titik dan bisa kalian gunakan. Kemudian yang harus kalian lakukan setelahnya yaitu men-screenshot output yang harus kalian sertakan pada LS kalian, yaitu output yang pertama yaitu adalah output neural network training regression. Kemudian yang kedua adalah output performance-nya. Kemudian output training state-nya.
Dan yang terakhir adalah output neural network training. Sebelum itu, kalian harus mencatat nilai performance yang berada di dalam ini untuk dibandingkan dengan network lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kalian harus membuat dua network lagi dengan cara yang sama dan harus men-screenshot output yang telah saya sebutkan sebelumnya dan membandingkan nilai performance pada masing-masing network. Nah, setelah kalian membuat dua buah network yang baru, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu melakukan perbandingan nilai performance dari network yang telah kalian buat sebelumnya. Saya sudah membuatkan contoh perbandingannya. Ada N11 yaitu dengan menggunakan number of neuron 11, kemudian N13 dengan jumlah number of neuronnya 13 dan N15 dengan number of neuronnya adalah 15. Kemudian saya juga sudah memasukkan nilai performance dari ketiga network yang telah dibuat. Nah, dapat dilihat network terpilih yaitu network N15 karena memiliki nilai terkecil yaitu 6,5 kali 10 pangkat min 10. Kemudian dari network yang terpilih, langkah selanjutnya yaitu mengklik 2 kali pada output network yang terpilih. Nah, ini merupakan output network terpilih yang berupa nilai sigmoid binar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita copy dan kita kembali ke file Excel. Nah, dari nilai output ini kita salin dulu agar lebih mudah. Dari nilai ini kemudian kita masukkan ke dalam kolom sigmoid binar pada tabel 10 untuk ditransformasikan ke data permintaan aktual, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung perbandingan dengan nilai aktual sehingga mendapatkan hasil MAD dan MAPE-nya. Setelah mendapatkan nilai MAD dan MAPE-nya, maka kita akan membandingkan dengan nilai MAD dan MAPE dengan metode sebelumnya, yaitu double exponential smoothing. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil metode double exponential smoothing dengan metode JST. Maka dapat diambil kesimpulan metode yang terpilih yaitu menggunakan metode JST karena memiliki nilai MAD dan MAPE yang terkecil. Maka dari itu, kita akan melanjutkan perhitungan peramalan dengan menggunakan metode JST. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan sigmoid binar dari periode 13 sampai 24 ke kolom 1 pada tabel peramalan 12 periode yang akan datang. Di sini kita masih menggunakan 16 angka di belakang koma ya. Kemudian nilai sigmoid binar pada periode 13 sampai 24 akan menjadi input pada perhitungan selanjutnya. Kemudian kita kembali ke software MATLAB untuk mengekspor terlebih dahulu network terpilih ke workspace. Kemudian pilih network terpilih yaitu N15, kemudian pilih export sehingga N15 telah terekspor ke workspace. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat workspace baru yaitu input 1. Kemudian pada input 1 data yang dimasukkan adalah data pada periode 13 sampai 24. Kemudian kita copy dan kita paste pada variabel input 1 dan jangan lupa untuk selalu menampilkan angka desimal aslinya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peramalan pada periode 25 yaitu dengan cara mengetik perintah pada command window. Nah, perintah yang diketik yaitu A sama dengan sim buka kurung network yang terpilih yaitu N15, input 1 yaitu input yang baru saja kita masukkan, kemudian tutup kurung dan menekan enter, sehingga akan muncul nilai hasil peramalan pada periode 25 dengan simbol A.
Kemudian kita klik 2 kali pada workspace A dan kita munculkan nilai aslinya. Dan kemudian kita copy dan kita paste ke hasil peramalan pada kolom 1 atau periode 25. Kemudian untuk periode ke-26 atau kolom kedua, yaitu didapat dari periode kedua sampai dengan hasil peramalan pada kolom 1 atau periode 25. Kemudian data pada periode ke-26 di copy, kemudian kita membuat dulu workspace baru yaitu input 2 dan kita paste data yang tadi kita copy ke variabel input 2 dan jangan lupa untuk selalu menampilkan nilai desimal aslinya. Kemudian membuat perintah yang sama dengan sebelumnya. Yang berbeda jika sebelumnya menggunakan A, sekarang kita menggunakan B, dan yang sebelumnya menggunakan input 1, kita menggunakan input 2, atau input yang baru saja kita buat. Kemudian menekan enter dan menghasilkan hasil dari workspace B. Kemudian cara yang sama dilakukan untuk periode seterusnya hingga periode 36. Nah, ini merupakan hasil dari 12 input yang telah dimasukkan dan hasil dari peramalan 12 periode yang ditandai dengan workspace terakhir yaitu workspace L. Tabel hasil peramalan pada file Excel juga sudah terisi penuh sampai pada periode ke-36. Maka selanjutnya kita melakukan perhitungan terakhir yaitu transformasi peramalan 12 periode yang akan datang, di mana sigmoid binernya didapat dari baris hasil peramalan pada periode 25 sampai 36 yang didapat dari pengolahan MATLAB sebelumnya, yang akan ditransformasikan menjadi hasil aktual peramalan permintaan 12 periode yang akan datang, yaitu periode 25 sampai dengan periode 36. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.